Hai, saya Nikmal, Sampedekar Sakti dari Woi, negeri. woi, intro yang bener woi. Tak ganti karo si Wildan baik Punten Tor. Yup, saya Nikmal. Saya akan mengajak kawan-kawan semua untuk menelusuri berbagai mitos dan misteri Nusantara. Jika kawan-kawan semua ingin kami tetap memberikan informasi, mohon sedekahkan subscribe dan like di channel ini. Yay! Sebelum kita mulai dari ribuan misteri Nusantara yang bertebaran, kita akan mulai dari sebuah tempat di mana si autor lahir. Paninggaran, sebuah kecamatan dari Kabupaten Pekalongan yang berada di wilayah pegunungan. Jalurnya sering jadi hilir mudik para pengendara antar provinsi. Terlihat sederhana, indah, dan menawan seperti desa pegunungan pada umumnya, bukan? Tapi, tahukah kalian jika di balik keindahan ini ada begitu banyak sejarah yang amat wah untuk didokumentasikan? Ribuan misteri dan asal-usul dari wilayah yang tak banyak diketahui oleh generasi milenial. Yup, saya Nikmal. Mari kita jelajahi sejarah dari tanah Sang Wali Tanduran. Hal bersejarah yang pertama akan saya bagikan adalah tentang hikayat seorang wali yang melegenda di tanah Paninggaran. Sosok yang justru kerap didatangi para peziarah dari luar daerah, yaitu Mbah Wali Tanduran atau yang lebih dikenal oleh masyarakat luas sebagai Prabu Walang Sungsang atau Prabu Cakrabuana. Sosok yang melegenda ini dahulu datang dan menyebarkan syiar Islam di wilayah Paninggaran. Menurut penuturan masyarakat terdahulu, Mbah Wali Tanduran kerap mengenakan busana putih dengan sorban dan terkadang pula beliau mengenakan busana hitam sederhana dengan caping sebagai penutup kepala. Perjuangan beliau di Paninggaran begitu banyak dan beragam. Konon, beliau Prabu Walang Sungsang mendapat gelar Tanduran sebab mengajarkan cara bercocok tanam padi dan tanam palawija. Versi lain menyebutkan beliau mendapat gelar Tanduran sebab beliau yang menanamkan syiar Islam dan ruh dakwah. Terlepas dari itu, konon Paninggaran sendiri merupakan wilayah yang dahulunya dihuni oleh pasukan-pasukan Pasundan yang gemar berburu. Sehingga nama Paninggaran sendiri disebut sebagai Paninggaran yang dalam bahasa Sunda berarti pemburu. Dan dari para pasukan Pasundan itu, terdapat dua buah pusaka bernama Tombak Sarangan dan Tombak Kurenganan. Kedua tombak itu memiliki kegunaan masing-masing. Yang satu, jika diacungkan ke atas, maka seluruh binatang yang dikehendaki akan muncul. Sedangkan yang satunya, jika diacungkan ke atas, maka binatang buruan akan pergi menjauh. Penasaran dengan tombaknya? Tor, saya liatin fotonya ya. Yo, ojo katon raiku. Nah, beginilah kenampakan tombak peninggalan leluhur Paninggaran. Namun sayang, pusaka pasangannya secara sendiri menghilang dalam tempat penyimpanan. Tinggallah satu pusaka yang tersisa. Oh iya, selain hal bersejarah, Paninggaran juga mempunyai tempat wisata yang patut dikunjungi, seperti WBA atau bisa disebut Watu Bangkong Adventure. Ya, Bangkong. Watu Bangkong Adventure yang berada di Dukuh Sinyareng, Desa Paninggaran. Sebuah tempat rekreasi di mana kita bisa bermain air sembari menikmati pemandangan alam. Mau lihat? Nah, ini dia Watu Bangkong Adventure. Yeah! Ada juga Curug Siwatang yang dulu pernah ditayangkan oleh salah satu stasiun televisi nasional. Meski jauh dari jalan raya, namun pemandangan alam di sekitar curug begitu memukau. Tapi ingat ya guys, lagi pandemi, jadi jangan banyak-banyak keluyuran dulu. Banyak-banyak berdoa biar cepat reda dan kalian bisa mampir ke Kecamatan Paninggaran secara langsung. Balik lagi maring topik. Woi, opo mal? Enggak, bukan kamu, Pek. Oh ya wes. Aduh. Nah, jadi sedikit info bahwasannya di makam Mbah Wali Tanduran sendiri diadakan haul atau hari peringatannya. Meski sering diziarahi, namun sedihnya jarang ada yang mengamati mengenai pohon besar yang berdiri sejak dulu. Pohon itu kini telah patah ketika angin kencang berhembus beberapa bulan lalu.
Padahal, menurut para sepuh dulu, pohon tersebut merupakan jelmaan dari seekor harimau putih yang mengikuti Mbah Wali tanduran. Dahulunya, pohon besar itu ada 2. Pada tahun 2000-an, terjadi suatu insiden yang menyebabkan pohon tersebut ambruk. Cerita tentang pohon ini sendiri begitu beragam. Saat si autor masih kecil, autor sering mendengar bila beberapa sosok harimau kadang menampakkan diri secara wujud di sekitar pohon, entah siang maupun malam. Dan kononnya lagi, beberapa orang yang beruntung ketika memanjat pohon tersebut dulunya bisa menyaksikan Ka'bah. Wow, bukan? Meskipun di logika mustahil, karena walau pohon ini merupakan tanaman tertinggi, tapi tak cukup tinggi untuk melihat seberang laut. Bagaimanapun juga, ini bagian kecil dari misteri si pohon tersebut. Jadi jangan beranggapan yang enggak-enggak ya, karena ini sebagian cerita dari pohon tersebut. Ya sudah guys, kali ini cukup sekian dulu. Berhubung autor, saya, dan tim merupakan tempatnya salah dan sedang belajar, mohon koreksi jika ada kekeliruan ya. Dan untuk penggalian misteri masih seputar Paninggaran, silakan tulis di kolom komentar. Ya, terima kasih.